A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Heboh tentang pernyataan Habibana Bahar bin Ali bin Smith, yang dimana beliau memberikan statement itu sudah lama sebenarnya. Ya, heboh sudah lama, yaitu tentang kiai-kiai amplop, ulama-ulama amplop, mereka itu kera-kera bersorban katanya. Yang seperti ini. Jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah. Bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing. Tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Nah, melalui video itu kemarin saya buat story, teman-teman. Saya buat story yang dimana ada salah satu kiai katanya, yang dimana backsoundnya disandingkan dengan ceramah Habib Bahar Smith. Saya merepost postingan itu di story saya karena saya ingin melihat reaksi orang-orang yang selama ini membenci Harry Pras. Jadi kita dalam menilai seperti ini hanya ingin melihat apakah para santri-santri ini yang kemarin membela kiai yang saya kritisi salam-salaman dengan wanita, akankah dia menyerang saya ataukah menyerang Habib Bahar Smith? Host. Apalagi kan terkait kiai ini saya banyak diserang gara-gara saya itu mengkritisi, memberikan pendapat, opini tentang apa? Tentang wanita-wanita yang berbaris-baris lalu salaman, cium-cium tangan satu-satu, ya, mencium tangan gurunya lah, begitu. Saya tidak setuju dengan itu dan saya memaparkan banyak dalil di situ, ya. Saya berbicara tentang sesuatu yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah pendapat ulama ini manusia biasa, ya teman-teman, sama seperti kita, bisa salah, bisa luput, bisa khilaf. Jadi mereka itu tidak maksum sebagaimana Nabi Muhammad SAW, yang dimana larangan-larangan menyentuh-nyentuh yang bukan mahram itu sudah sangat jelas dalam hadis Nabi. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi, tundukkan pandangan kalian. Laki-laki dan perempuan apabila saling bertatapan, alihkan pandangan kalian, tundukkan pandangan kalian. Jangan dekati zina. Karena apa? Mata ada zinanya, tangan ada zinanya, seluruh tubuh ada zinanya masing-masing. Yang dimana apabila melihat yang bukan mahram atau menyentuh yang bukan mahramnya. Begitulah pendapat yang saya pegang, teman-teman. Yaitu pendapat terkuat. Oh, jangan salah. Saya dulu juga pelaku seperti itu, ya. Murid-murid saya tidak atur, teman-teman. Bebas mereka untuk bersalam-salaman, untuk latihan bersama, pegang-pegangan, untuk tos bersama-sama, ikhtilat. Tidak saya atur dulu. Karena saya memang belum ngaji, ya. Saya belum ngaji sunnah, hanya ngaji ala-ala begitu, ya. Belum ngaji salafi lah begitu. Tapi ketika saya ngaji, saya terapkan itu. Ya, meskipun murid-murid saya kaget kok tiba-tiba ada aturan-aturan setegas ini. Begitu, teman-teman. Tidak boleh salam-salaman dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada permasalahan, yaitu tentang salam-salaman tempel amplop. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa tidak masalah seorang murid untuk memberikan uang amplop kepada gurunya. Seharusnya kalau memang mau ngasih amplop, tidak ada salahnya untuk memberi guru kita uang. Tapi paling tidak gak usah di video. Dan kalau memang mau di video, cukup suami-suaminya saja. Tidak perlu salaman. Yang menghadap ke guru cukup begini, itu jauh lebih mulia, teman-teman. Itu jauh lebih mulia. Bukan berarti saya menganggap ini buruk, ya. Itu pernyataan saya. Dan di situ disalahartikan lagi oleh santri-santri S2 yang kemarin itu. Ya, disangka saya mengharamkan begitu, ya. Disangka saya mengharamkan amplop-amplop. Tidak. Saya sama sekali tidak melarang untuk murid-murid memberikan amplop kepada guru-gurunya. Malah yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa silahkan santri-santrinya, santri-santriwatinya untuk memberikan amplop kepada guru atau kiai, silahkan. Silahkan tempel amplop. Tapi ingat, yang perempuan cukup salamannya gini saja, tidak usah sambil dicium-cium. Kalau memang terpaksa harus ngasih amplop, utus suaminya, utus saudaranya, adiknya, kakaknya. Yang penting sama laki-laki begitu. Kalian sebagai perempuan cukup begini saja kepada guru. Itu jauh lebih mulia, teman-teman, daripada cium-cium tangan gurunya. Tapi kalau cium-ciuman seperti itu, ya, biarkan umat saja yang menilai. Saya bukan melarang ngasih-ngasih amplopnya, karena memang ada dalil atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya upah yang berhak untuk kalian dapatkan adalah upah dari mengajarkan Al-Quran. Ini hadis dan sahih, karena memang tidak ada larangan di mana kita di dalam mengambil upah amplop dari murid
ataupun orang yang belajar kepada kita. Tidak ada larangan, tetapi juga ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Selain dari kita boleh mengambil upah dari kita mengajarkan Al-Quran, juga ada ancaman bagi orang yang berniat untuk mencari dunia di dalam mengajarkan Al-Quran atau ilmu. Ya, jadi ini harus dibedakan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mempelajari ilmu dan dari ilmu-ilmu yang seharusnya dia pelajari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk kebutuhan duniawi, maka orang seperti itu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi ada dua hadis yang terkesan bertentangan, tetapi sebenarnya ini satu kesatuan, yang dimana ketika kita memantapkan niat menuntut ilmu dan untuk mengajarkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari mengajarkan ilmu itu dia mendapatkan uang, maka hal tersebut adalah boleh. Tetapi kalau dia mempelajari ilmu untuk dunia, maka apa? Hal tersebut tercela, teman-teman. Jadi hal tersebut sudah jelas ya, apabila kita sebagai seorang muslim belajar ilmu untuk tujuan duniawi, maka sia-sialah akhirat kita. Jadi jangan sangka kalau saya itu mengharamkan orang nerima amplop, teman-teman. Sampai-sampai Habib Bahar Smith memberikan pernyataan yang sangat-sangat murahan itu. Ulama-ulama amplop, kiai-kiai amplop, mereka itu kera-kera bersorban katanya. Dapat ilmu dari mana Pak Bahar ini? Ya, sehingga mengucapkan kalimat tersebut. Padahal kita bisa lihat sendiri kalau dia sendiri celup-celup tangan ke botol-botol aqua, dia nerima amplop. Bahkan ada kesaksian dari mantan muhibbinnya yang dimana dulu sempat mengisi suatu kajian, dia menerima amplop dan amplopnya itu diberikan ke Habib Bahar, dan kabarnya amplop itu diterima, teman-teman. Hebat ya. Ulama apa itu namanya? Habib apa itu namanya? Ya Allah. Jangankan bagian ya, saya disuruh ceramah dikasih amplop, ikhlas lillahi ta'ala saya kasih. Saya kasih. Padahal kalau saya mau ambil itu hak saya, kalau saya mau. Itu hak saya, bro. Sebelum nemuin si Bahar terakhir kali di lapas Gunung Sindur, kita mampir di rumah salah satu teman kita. Namanya inisialnya NS ya, Pak NS inisialnya. Dia ngasih amplop ke saya. Saya bingung, kok saya dikasih amplop? Ternyata itu udah kebiasaan kalau ada yang katanya Habib datang ke situ ya. Udah kebiasaan lah tanpa ngomong dikasih gitu. Karena saya bersama si Syekhril datang ke situ waktu itu, ya. Saya dikasih amplop. Dan amplop itu ikhlas saya kasih ke si Bahar. Saya kasih ke si Bahar, saya ikhlas. Jadi heran ya teman-teman, jadi heran. Dimana ketika dia memberikan pernyataan seperti itu, ternyata pernyataannya memakan dirinya sendiri. Namun di bagian hal ini teman-teman, kita sebagai seorang muslim juga harus menimbang dan mengukur. Sebagaimana kalau kita ada nih di sekitar kita ulama-ulama yang bertarif, teman-teman. Itu ada. Bertarif sekian juta, 5 juta, 10 juta. Itu untuk mengukur tingkat keikhlasannya sudah susah. Yang dimana dia itu untuk ceramah saja memasang tarif. Terus bagaimana dia mau mengatakan ikhlas, teman-teman? Ya, susah. Beda halnya lagi apabila dia memang seorang ulama yang sudah memiliki bisnis yang luar biasa, jadi dia sudah tidak membutuhkan infak-infak lagi. Kalau perlu dia yang berinfak dengan ceramahnya. Ketika dia ceramah, mentraktir para jemaahnya makan, begitu. Ada, teman-teman. Ada ulama yang seperti itu, ya. Tinggal kalian berpikir. Kalau saya pribadi kan jelas berpedoman dengan dalil. Jadi tidak ada larangan untuk kita menerima amplop. Yang menjadi permasalahan itu ketika kita memasang tarif. Kalau kita diberi amplop, diterima. Karena itu sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada orang tersebut. Ya, beda halnya apabila perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan sudah salam-salaman, cium-cium tangan, ngasih amplop pula. Ya, amplopnya tidak bermasalah, tapi salam-salamannya itu yang jadi masalah. Apalagi sampai dicium-cium. Karena kata Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki menyentuh wanita yang tidak halal baginya, lebih baik ditusuk paku kepalanya. Jadi memang banyak larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita agar terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita pada kemaksiatan. Yang dimana jangankan menyentuh, teman-teman. Melihat saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentuh-sentuhan sampai cium-ciuman. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila di video ini yang salah, keliru, menyimpang, itu mulai dari kesalahan dan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala.